julep, 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 Halo sahabat suara, kita lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu bersama gue Michelle. Dan kali ini kita kehadiran cast film Satu Imam Dua Makmum. Ada Mas Fedi Nuril dan Mas Tommy Fajar. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, Baik, Mbak. gini-gini aja. Oke, Mas dengar-dengar kesini katanya mau promosi film yang poligami lagi ya. Nah lo, gosip dari mana itu? Oke, Mas mungkin boleh perkenalan diri dulu. Namanya siapa, perannya apa, dan karakter di filmnya itu seperti apa? Oke, halo sahabat suara, saya Fedi Nuril dan di film Satu Imam Dua Makmum saya berperan sebagai Arman. Ya, halo Sobat Suara, saya Tommy Fajar. Di film Satu Imam Dua Makmum, saya berperan sebagai Hadi, temannya Arman. Oke, boleh nggak diceritain ke sahabat suara secara singkat film ini tuh mengenai apa sih? Oke, jadi gini sahabat suara. Serius banget. Padahal katanya santai. Bayangin, ini seorang perempuan ya, yang berusaha, namanya Anika. Dia berusaha membuat suaminya jatuh cinta. Sedangkan suaminya belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Dalam banget ya? Dalam. Gitu, jadi yang Anika itu diperanin nama Manopo, suaminya itu aku Arman, mendiang istriku itu Leila yang diperanin Revalina S. Temat. Kayak gitu. Oh berarti tuh kali ini tuh filmnya bukan literally poligami yang... Nah, emang judulnya ngegocek sih gitu kan, apalagi mukanya saya jadi lebih ngegocek lagi. Bener banget, pasti kalau netizen ngelihat judulnya doang tanpa tahu sinopsisnya udah pasti dicap poligami lagi, Fedi Nuril. Langsung ngegas. Tapi ada yang support juga sih, kayak akhirnya film poligami lagi, gue bingung, kok lo seneng sih? Lagi nyari inspirasi mungkin. Oke, terus kalau Mas Fedi sama Mas Tommy pernah nggak sih dengar istilah cinta habis di orang lama, sisanya ya melanjutkan hidup aja? Itu kira-kira tanggapan kalian gimana? Tidak setuju. Tidak setuju juga. Kenapa tuh? Cinta tuh nggak ada habisnya, Li. Ada, iya kan kalau cinta ada habisnya. Terus kita sayang ke teman, ke anak, ke orang tua ataupun ke keluarga lah. Terus habis dong. Enggak, jangan pernah ada habisnya. Karena di mana kita habiskan cinta kita, nanti kita udah dead end. Maksudnya hidup gitu-gitu aja terus mau ngapain? Mentok ya. Mentok ya, bos. Ya. Jadi nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya, tidak sepakat. Apalagi Arman, cintanya banyak. Buset. Yang udah meninggalnya masih dicintai segitunya kan, berarti yang bener nggak habis gitu loh. Berarti ini sebenarnya filmnya tentang gagal move on ya? Yes, gagal move on, berat untuk move on, dan ya apalagi kalau ditinggalnya meninggal ya. Berduka gitu kita jangan berharap orang bisa berpikir logis sih. Benar. Oke, terus menurut Mas Fedi sama Mas Tommy, seberapa relevan sih kisah ini di kehidupan rumah tangga masyarakat saat ini? Surprisingly cukup banyak ya yang ngalamin kayak gini sih. Cuma kan ada perbedaan signifikan ya. Kalau istri suaminya yang meninggal cenderung bisa bertahan sebagai single mother ya, nggak nikah lagi sampai akhirnya meninggal juga gitu. Nah kalau yang suami istri meninggal kan pepatahnya agak nggak enak ya. Kuburannya belum kering tapi udah nikah lagi. tapi ternyata aku kan konseling sama psikolog untuk pendalaman karakter ini ya. Nah di situ aku belajar bahwa kalau suami istrinya yang meninggal dan kalau memang hubungannya udah lama, misalnya pacaran dari SMA sampai kuliah, kerja dan akhirnya menikah, itu saat istrinya meninggal itu stres paling tinggi justru dibanding kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan teman. Dan di saat mengalami stres paling tinggi itu, gejala yang dialami adalah bisa kayak vertigo,
bisa mual-mual, bisa nggak mau makan atau kebanyakan makan, dan untuk laki-laki bisa kehilangan libido. Sehingga Impotensi ya? apa? Jadi impotensi. Not necessarily impotensi, Impotensi. cuma drive untuk ke arah situnya pun udah hilang gitu. Atau redam mungkin istilahnya lebih tepatnya. Jadi sebenarnya pepatah yang tadi makam belum kering tapi udah nikah lagi tuh kurang tepat, karena memang ada segitu berdukanya, segitu stresnya, dia nggak kepikiran untuk mencari pasangan baru atau bahkan untuk berhubungan gitu, karena libidonya itu nggak ada gitu. Jadi itu yang kami pilih untuk diterapkan ke Arman supaya masuk akal gitu. Kenapa dia segitu berdukanya dan segitu nggak mau move on-nya. Stres yang dia alami itu setinggi itu sampai dia ada sakit leher, sakit punggung yang dimasukin detail-detail itu ke film. Kalau lagi kambuh nih, lagi inget istrinya, dia ininya mulai sakit lagi gitu. Tegang ya. Tegang. Ya. Tapi kira-kira berapa lama sih Mas itu untuk sembuh seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai? Ada spesifik? Ternyata ada sih, rata-rata ini loh. 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Tapi ternyata kenapa Arman lebih lama lagi? Karena dia seorang, kita kan arsitek nih ya, Hadi dan Arman. Arsitek itu cenderung pemikir kan. Hitung-hitungannya harus pasti. Dan bukan hanya fungsional tapi estetik. Nah karena Arman seorang pemikir, itu dia bisa lebih lama lagi. Dan yang membuat dia semakin berat untuk move on, Leila ini meninggal karena sakit. Tapi Arman merasa dia meninggal karena dibunuh Arman. Gitu. Dalam ceritanya. Dalam ceritanya. Jadi gitu. Gitu. Jadi sedih itu ceritanya. Oke, kalau Mas Tommy boleh diceritain lebih detail nggak perannya itu di Satu Imam Dua Makmum ini sebagai apa sih? Oh, oke. Hadi itu temannya Arman. Oke. Di perusahaan arsitek ya. Kita semua buat perusahaan arsitek. Terus bukan cuma Hadi sebenarnya yang temannya Arman, tapi juga ada Eko. Eko tuh yang jadi Dendi Subangil, dan juga ada satu lagi Irgi, itu dia sebagai Ipul ya. Bos kita ya. Bos kita tuh di perusahaan itu, dia bos lah. Nah, terus karakternya Hadi, balik lagi karakter saya di situ, temannya Arman yang kepo. Sebenarnya sama sih sama teman-teman yang lainnya. Kepo, pengen tahu karena Arman ini tertutup orangnya. Nah jadi pengen tahu, nih Arman nih katanya punya istri lagi gitu. Nih siapa nih istrinya nih, kita pengen tahu. Arman tapi nggak mau cerita. Karena mungkin Arman mau cerita tapi dia kayak masih belum bisa menerima Anika sebagai istrinya kan. Dia masih ingat Leila, mendiang istrinya. Dan jadi akhirnya sama teman-teman nih, Wan, come on, lu cerita dong sebenarnya lu sama Anika hubungannya udah gimana, apa segala macam, lu kok nggak kenalin kita gitu, bla bla bla, seperti itu. Dan Hadi ini selain kepo, karakternya dia pokoknya ada aroma bau makanan tuh langsung lapar, langsung ngegas nyari makanannya kan, badannya gede kan. Tapi kekurangannya nih, kalau gue bilang kekurangannya, badannya gede tapi takut sama istrinya, karena istrinya galak. Suami-suami takut istri. Suami takut istri. Itu lucu sih, kita tuh menetralisir sedihnya Arman lah di situ. Teman-teman ini, karena kalau yang Arman bilang, Fedi bilang kalau sedih terus nggak ada imbangnya joke-nya kan nggak seru tuh filmnya gitu. Yeah, jadi ada nafasnya dulu, abis itu baru geng ini lagi. Jadi comic relief lah. Comic relief. Gitu. Jadi supaya penonton ada napasnya dulu gitu. Nggak sedih terus ya. Ya. Sedih terus. Tapi apakah Arman ini emang dia tuh introvert atau dia menjadi seperti ini karena ditinggal sama Leila? Introvert sih sebenarnya. Iya benar. Tapi ada istilah baru tau nggak? Ambivert. Di tengah-tengah. Ada dengar? Ada yang udah pernah dengar? Ada yang udah dengar? Nah itu. Yang ternyata kita rata-rata ambivert. Jadi mungkin dia ambivert. Dia merasa dia hanya bisa lepas ketika dekat dengan teman-temannya. Tapi kalau enggak, dia juga nyaman sendirian. Dia bisa menyibukkan dirinya sendiri. Nggak harus ada teman untuk bisa mengisi energinya gitu. Makanya dia juga nyaman menyimpan dukanya dia tanpa harus cerita-cerita ke teman-temannya gitu. Nggak tersiksa lah, dia bisa menikmati rasa berduka ini gitu. Oke, terus kalau pandangan dari Mas Fedi saat memerankan karakter Arman nih yang dia dilema dan masih terikat kenangan mendiang si Leila, itu apa pandangannya?
ya di satu sisi so sweet, So sweet. tapi di satu sisi ya stres kan dia. Segitunya dia bertahan untuk setia, dia stres dan melupakan bahwa anaknya itu yang baru 5 tahun, namanya Yasmin, anak perempuan. Ada anaknya. Ada anak satu. yang masih butuh sosok ibu gitu. Iya sih. Jadi satu sisi kagum, aku yakin Lela di alam kubur mah GR ya. Oh suamiku, gitu. Tapi ya mungkin khawatir juga. Tapi anak kita ini masih perlu sosok ibu. Jadi dilema lah. Menurutku dilema yang berat tapi bagus untuk dimasukkan ke film. Gitu. Oke, untuk Mas Fedi dan Mas Tommy, waktu saat syuting nih, apa sih hal yang paling berkesan saat syuting? Atau mungkin apa yang paling berkesan dari setiap karakter di film ini? Lo dulu, gue mikir dulu. Aku juga. Kalau saya lihatnya sih jadi Arman tuh susah tuh. Karena di satu sisi kan dia sedih kan karena kehilangan Lela yang 4 tahun yang lalu. Terus ada yang dekatin dia. Dan yang deketin ini kan dijodohin sama mamahnya Arman kan, sama ibunya. Dia harus bisa terima karena dia sayang ibunya. Kemudian dia juga punya anak yang butuh figur seorang ibu kan. Ini berat nih jadi Arman. Iya. Ditambah teman-temannya ngaco tuh yang bertiga. Tambah pusing lah Arman. Nah iya benar banget. Oh, saya ada pusing asli. Iya. Nah kalau aku menjawab pertanyaan yang sama, benar. Yang aku pelajari di sini memang nemenin orang berduka itu nggak nyaman rasanya. Itu yang dirasain teman-temannya. Iya, dan bener. Hadi, Eko Ipul itu representasi orang-orang yang clueless tentang nemenin orang berduka gitu. Udah move on, sabar, udah ikhlasin aja. Orang berduka paling kesel denger kayak. Karena mereka nggak paham perasaannya. Betul, paling salah kan kayak gitu ke orang yang sedang berduka kan gitu. Dan Anika yang bisa dibilang awalnya terjebak, nah dia yang berusaha untuk mencari bagaimana sih cara bikin suami gue ini akhirnya bisa move on dan ngebuka hatinya buat gue gitu kan. Film ini intinya tentang perjuangan dia kan untuk bisa membuat suaminya move on dan akhirnya cinta ke dia. Apakah berhasil? Nonton filmnya, tapi itu sih yang paling berkesan, dinamika emosi orang berduka tuh seperti ini. Kapan sih dia mulai bisa ngebuka hatinya dan orang-orang sekelilingnya tuh harus seperti apa, itu di situ sih. Berarti sebenarnya gak cuma Armando yang berat, tapi Anika sebenarnya juga berat ya, karena dia harus berusaha. Karena Anika sadar Arman ini high value, dari keluarga baik-baik, dia punya karir yang mapan. Belum move on-nya ini aja yang menjadi ganjalan gitu, tapi juga ganjalan yang besar, nggak mudah gitu. Oke, terus gimana sih suasana emosional yang ditampilkan dalam film ini? Kayak apakah nanti kalau orang-orang udah pada nonton itu dapat menyentuh hati mereka? Ya kami berharap bisa menyentuh ya, karena itu tujuan utamanya, membuat penonton tersentuh. Tapi emosionalnya ini kami buat sedinamis mungkin sih. Memang genre film yang dramatis, tapi kehadiran Tommy dan teman-teman kan untuk comic relief yang ngasih dia napas. Tapi ya film itu kan film-film besar itu kan yang berhasil menyentuh hati penontonnya. Bahkan mungkin bisa mengubah hidupnya gitu kalau udah segitu berdampaknya gitu. Tambahan sih, selain bisa menyentuh hati penonton tuh hubungan antara Arman sama Anika, plus Yasmin dengan Anika. Yasmin anaknya Arman tuh itu kan juga lihatnya mereka pure banget loh ya. Jadi kedekatannya itu yang juga buat Arman akhirnya jatuh cinta sama Anika. Terus menurut kalian nilai kehidupan apa yang bisa diambil dari perjalanan cinta dan pernikahannya Arman dan Anika? Nilai kehidupan yang bisa diambil. Sebelum kita membuat keputusan besar, kita harus jujur ke diri sendiri dulu. Oke, udah itu aja Mas. Oh, itu dong. Kayaknya itu cukup menyimpulkan itu, intinya jujur ke diri sendiri, dan itu yang susah ya. Gitu. Jadi sebelum membuat keputusan besar, jujur ke diri sendiri dulu. Gitu. Kalau untuk Mas Tommy, apa kira-kira nilai kehidupan yang bisa diambil dari film ini?
jangan pernah menyalahkan orang lain dengan keputusannya sendiri gitu. Itu kalau memang harus move on ya move on, jangan pakai alasan karena baru 4 tahun yang lalu meninggal, gue setia banget sama istri gue. Sementara sorry itu saya, lu nggak bisa lu deketin gue, nggak bisa. Gitu. Ya, apalagi jangan, seorang laki-laki ya. Tidak seperti Arman yang ibu sih yang jodohin saya. Gitu. Nah itu nyambung dengan jujur ke diri sendiri sih. Iya benar. Kalau Arman jujur ke diri sendiri dia, kalau tidak saya tidak mau menikahi nikah karena saya mau setia, nggak jadi syuting kita. Iya. Tapi karena dia tidak jujur ke diri sendirinya, makanya konflik itu terjadi gitu. Jadi di filmnya. Iya. Menarik. Oke, kalau gitu Mas Fedi dan Mas Tommy boleh dong kasih tahu ke penonton Sahabat Suara kapan mereka bisa nonton ini di bioskop. Sahabat Suara, ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop 16 Januari 2025. Ajak keluarga, ajak pacar, ajak gebetan, ajak temen, ajak calon gebetan. Gue selalu geli kalau dengar calon gebetan gitu. Jangan lupa tisunya ya kalau Iya nanti gitu. sedih. Jangan lupa handuk. Perasa. Jadi sampai ketemu di bioskop. Oke Sahabat Suara, segitu aja ngorbit hari ini. Sampai ketemu di ngorbit berikutnya. Dadah! Dadah! Bye. Julep, pap 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 julep, pap 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 pap